Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi rekan-rekan semua. Kami di sini dari kelas H, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, dan di sini kami akan menjelaskan tentang pajak dan bagaimana pajak dapat digunakan sebagai regulasi. Jadi kita perlu memperhatikan dulu definisi dari regulasi. Regulasi itu bukanlah suatu hal yang hanya terbatas terhadap nomenklatur tertulis dalam suatu hukum. Dikarenakan regulasi merupakan bentuk kontrol terhadap suatu aktivitas atau proses dengan menggunakan aturan. Maka aturan tersebut dapat didefinisikan sebagai berbagai hal, dari mulai aturan sebagai norma kaidah atau kebiasaan masyarakat, ataupun hukum tertulis yang pada umumnya dicantumkan dalam undang-undang. Namun yang sekarang kita bahas adalah bagaimana pajak dapat menjadi suatu regulasi. Itu kita berangkat dari kata kontrol. Menurut Mokhtar Kusuma Atmaja, hukum adalah alat untuk rekayasa sosial, di mana hukum tersebut akan mempengaruhi masyarakat untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal. Apakah hal tersebut berangkat dari pemidanaan ataupun suatu ancaman agar orang itu tidak melakukan. Dalam lingkup sosial di masyarakat, ada tiga poin utama atau tiga pemeran utama dalam lingkup sosial di masyarakat. Yang pertama, ada pemerintah sebagai pembuat peraturan, ada manusia, dan juga korporasi. Ketiga organisasi ini atau ketiga unsur ini memiliki peran-peran yang berbeda, di mana pemerintah memiliki peran untuk membuat peraturan di mana masyarakat tersebut akan diatur, yang merupakan manusia juga itu sendiri merupakan suatu masyarakat kan, bagian dari masyarakat. Nah, di sini pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan suatu peraturan dan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakatnya, di mana masyarakat itu terdiri dari manusia dan korporasi, dan manusia ini merupakan bagian dari negara yang menjadi subjek negara yang diatur pemerintah. Yang sekarang akan kita bahas adalah korporasi. Dikarenakan korporasi merupakan suatu subjek hukum yang memiliki usaha dan menjadi subjek hukum yang bersifat mencari keuntungan. Nah, alasan mengapa perlunya kita melakukan suatu analisis atau melakukan suatu analisis terhadap bagaimana caranya korporasi itu dapat diatur menggunakan pajak akan jelaskan sebelum lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Dimulai dari yang pertama, Raihan, silahkan. Korporasi. Pada dasarnya, korporasi memiliki prinsip untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Dengan pergerakan korporasi yang dewasa ini berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Masyarakat sebagai konsumen dan orang-orang yang hidup di dalam suatu struktur yang terpadu dengan korporasi tersebut sering mengalami dampak eksploitasi daripada korporasi. Karena pada dasarnya, setiap korporasi dibuat sedemikian rupa untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Prinsip korporasi yang mengakibatkan terjadinya sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Yang pertama, Homo homini lupus atau manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Kedua, Bentham mengemukakan bahwa perlunya ada pembatasan. Pembatasan bagi individu untuk menjadi pelindung bagi masyarakat. Pembatasan-pembatasan tersebut yang kemudian melahirkan suatu hukum. Selanjutnya, integrasi dalam pembuatan produk hukum. Perubahan hukum yang membutuhkan integrasi seringkali menimbulkan perlawanan sosial ataupun politis. Hal tersebut dikarenakan karena hukum bukan merupakan suatu objek teori yang terpisah dari segi-segi kehidupan bermasyarakat lainnya. Dalam pembuatan suatu hukum harus ada integrasi yang terkait dengan segi politis dan segi sosiologis masyarakat. Namun, perkembangan hukum seringkali tidak sejalan dengan perubahan zaman karena hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan sosial. Proses pembuatan hukum harus mempertimbangkan faktor-faktor politik dan sosiologis dalam masyarakat. Namun, perubahan hukum yang membutuhkan integrasi ini seringkali menimbulkan perlawanan sosial, terutama jika bersifat drastis dan tiba-tiba, seperti pelarangan industri atau barang tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan regulasi yang lebih diplomatis untuk mengelola sektor-sektor ekonomi yang berpotensi merugikan masyarakat. Baik, sekian dari saya. Silakan lanjutkan, Om. Saya akan menjelaskan mengenai pajak. Di sini definisi pajak adalah suatu pungutan yang dikenakan oleh pemerintah terhadap yang pertama di sini ada individu, yang kedua korporasi ataupun yang ketiga di sini ada entitas hukum.
Menurut Prasad, pajak dapat diterapkan sebagai salah satu bentuk regulasi yang halus atau soft regulating tools yang mencegah terjadinya perilaku destruktif yang diakibatkan oleh persaingan korporasi. Lalu, next slide, Nom. Lalu di sini ada pajak dapat menjadi soft regulating tools karena tidak bersifat represif seperti regulasi yang bersifat langsung. Pajak tidak melarang atau memaksa perusahaan untuk melakukan sesuatu, tetapi memberikan insentif atau disinsentif kepada perusahaan untuk melakukan praktik yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada beberapa alasan ya pajak dapat menjadi soft regulating tools. Yang pertama di sini ada pajak tidak bersifat langsung, tetapi memberikan insentif atau disinsentif kepada perusahaan untuk melakukan praktik yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dan yang kedua, pajak dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Dengan cara yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan sehingga dapat lebih efektif dalam mendorong perusahaan untuk melakukan perubahan. Dan yang terakhir, pajak dapat dikomunikasikan secara efektif kepada perusahaan. Secara efektif kepada perusahaan ini sehingga perusahaan dapat memahami tujuan dan manfaat dan pajak tersebut. Di sini ada penelitian dari Chun Huan Ye. Penelitian ini dilakukan di 28 negara di Uni Eropa, yaitu penggunaan pajak metode reduksi. Dampak eksploitatif yang bersifat destruktif ini tidak mengubah permintaan produk tembakau secara drastis. Terdapat perubahan pada tingkat permintaan produk tembakau yang berkolerasi dengan pajak yang dikenakan, meskipun permintaan rokok dalam studi kasus tersebut bersifat inelastis. Ada juga di sini di Meksiko, yaitu pajak minuman ringan. Pajak ini diberlakukan kepada tahun 2014 untuk mengatasi tingginya tingkat obesitas dan masalah kesehatan terkait di negara tersebut. Pajak ini ditetapkan sebesar 1 peso per liter minuman manis yang meningkatkan harga botol 2 liter minuman ringan sekitar 10%. Pajak ini dirancang untuk mengurangi konsumsi minuman manis dan mendorong konsumen memilih alternatif yang lebih sehat. Penelitian tersebut memberikan gambaran terhadap bagaimana pajak dapat mencegah aspek destruktif yang diakibatkan oleh penjualan produk oleh suatu korporasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tobing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Erlangga. Silakan Erlangga. Baik, terima kasih Nom. Di sini saya akan melanjutkan yaitu fungsi pajak sebagai regulator korporasi. Penggunaan pajak sebagai metode regulasi selain dapat mencegah terjadinya perkembangan lebih lanjut, perilaku usaha yang bersifat eksploitatif maupun destruktif, pemungutan pajak tersebut dapat dialokasikan oleh pemerintah sebagai sarana restoratif dampak dari kegiatan usaha. Pajak dapat digunakan sebagai metode regulasi untuk perilaku usaha yang cenderung sulit untuk dilakukan penghapusan secara menyeluruh, ataupun suatu kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan penghentian baik dari faktor sosiologis atau tekanan masyarakat, ataupun faktor politis yang mungkin. Penggunaan pajak tersebut dapat juga dilakukan bagi perilaku-perilaku usaha korporasi yang mungkin di kemudian hari menjadi tendensi untuk berkembang menjadi suatu perilaku destruktif atau eksploitatif, baik secara sosiologis maupun secara lingkungan. Perilaku-perilaku tersebut dapat berupa, misalnya, yang pertama yaitu pencemaran lingkungan seperti pembuangan limbah berbahaya ke sungai atau laut, pelanggaran hak asasi manusia seperti eksploitasi tenaga kerja anak atau tenaga kerja paksa, ketidakadilan sosial seperti monopoli pasar atau kartel. Pajak juga dapat digunakan untuk mengendalikan perilaku-perilaku tersebut dengan cara. Yang pertama, pada kasus suatu perusahaan telah melakukan emisi karbon yang tinggi, serta telah dikenakan pajak, pemerintah dapat melakukan langkah-langkah berikut, yaitu menggunakan pajak tersebut untuk membiayai proyek-proyek yang dapat mengurangi emisi karbon, seperti pengembangan energi terbarukan, konservasi energi, dan reboisasi. Hal ini dapat membantu perusahaan tersebut untuk mengurangi emisi karbonnya di masa depan. Menggunakan pajak tersebut untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak oleh emisi karbon perusahaan tersebut. Alokasi pajak harus adil dan proporsional.
Alokasi pajak harus adil dan proporsional dalam arti pajak harus dikenakan secara merata dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Pajak yang digunakan harus sesuai dengan tingkatan keparahan dampak negatif dari perilaku perusahaan. Pajak yang dikenakan secara adil dan proporsional akan membantu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha korporasi, termasuk masyarakat dan lingkungan, dapat bermanfaat yang adil dari pajak tersebut. Seperti itu, saya kembalikan kepada Anom. Baik, terima kasih pada Erlangga terhadap penjelasannya. Di sini kami akan menjelaskan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan kami Catur. Silakan. Baik, terima kasih Anom. Jadi setelah mendengarkan materi-materi yang teman-teman bacakan, terangkan, saya menarik kesimpulan secara komprehensif ya. Jadi pajak itu memiliki potensi besar sebagai alat yang efektif untuk mengendalikan perilaku korporasi yang bersifatnya destruktif dan eksploitatif dalam menghadapi praktik bisnis yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Dalam menghadapkan dapat mengkontribusi untuk mengurangi dampak positif tersebut tanpa harus menghapuskan sepenuhnya bisnis tersebut. Salah satunya, keunggulan utama pendekatan ini adalah kemampuan untuk secara bertahap mengubah perilaku korporasi sehingga menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan. Namun, keberhasilan penerapan pajak sebagai alat regulasi sangat tergantung pada keseimbangan tarif pajak yang tepat. Tarif pajak terlalu tinggi dapat mendorong ketidakan ilegal atau penghinaan pajak. Sementara tarif yang terlalu rendah mungkin tidak memiliki dampak yang signifikan. Oleh karena itu, analisis dan disiplin ilmu ekonomi diperlakukan untuk menentukan angka yang tepat guna mencapai regulasi yang luas. Dalam hal ini, perencanaan dan penelitian yang cermat dibutuhkan untuk memastikan efektivitas tarif pajak dalam mencapai tujuan regulasi yang lebih luas. Integrasi aspek pajak lebih ke dalam kebijakan regulasi merupakan tugas yang kompleks yang melibatkan pemerintah, perusahaan, masyarakat sipil. Namun potensi positif dari pendekatan ini adalah menciptakan lingkungan bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan perhatian yang cermat terhadap rincian pelaksanaan dan kerjasama antara semua pihak terkait, pajak dapat terjadi instrumen efektif dalam membentuk perilaku korporasi menuju keselamatan yang berkelanjutan dan etika yang lebih baik. Mungkin sudah menarik kesimpulannya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan. Saya harap penjelasan tentang bagaimana pajak dapat menjadi suatu bentuk regulasi itu dapat dimengerti oleh rekan-rekan sekalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.